action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Ekonometrika Dasar dari kelompok 7. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika Dasar, Ibu Putri Ayu SEMSC dan Ibu Nadia Fazira SEMSC. Baik, sebelum lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Vicky Dwi Ardianto. Yang kedua, Stefani Abigail. Yang ketiga, Jumadilia Akhiriani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang normalitas dalam uji data adalah untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas diperlukan karena banyak metode statistik parametrik mengasumsikan bahwa data terdistribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, risiko kesalahan dalam penarikan kesimpulan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengujian normalitas merupakan sebuah asumsi yang menjadi prasyarat untuk menentukan uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian. Uji normalitas sering digunakan untuk mengukur data yang memiliki skala interval, ordinal, maupun rasio. Dalam penelitian kuantitatif, jika analisis menggunakan metode parametrik, salah satu syarat yang harus terpenuhi yaitu data terdistribusi normal. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting. Beberapa alasannya, yang pertama yaitu banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan seluruh populasi pengamatan, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. Yang kedua, jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat terdistribusi normal. Maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan baik tepat atau perkiraan tentang nilai-nilai variabel itu. Yang ketiga, menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam sesuatu analisis statistik inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisan selanjutnya. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, atau rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nom. Jika normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai L hitungnya kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan yaitu H0 sampel berdistribusi normal, sedangkan H1 sampel data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian yang mengungkapkan kemampuan siswa ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti harus berhenti penelitian itu, sebab masih ada fasilitas statistik non-parametrik yang dapat dipergunakan apabila data tadi tidak berdistribusi normal. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu Lily-Efforts, Kolmogorov-Smirnov, Chi-square,
and sebagainya. Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors, yaitu sebagai berikut. 1. Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Menurut Sojana, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors atau LO dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan penentuan taraf signifikasi, yaitu pada taraf signifikasi 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika dihitung L tabel terima H0, dan jika L hitung L tabel tolak HO. Adapun langkah-langkah pengujian normalitas adalah 1. Data pengamatan X1, X2, X3 sampai dengan Xn dijadikan bilangan baku Zn dengan menggunakan rumus dalam kurung dengan X dan S masing-masing merupakan rata-rata dari simpangan baku. 2. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang Fz sama dengan P dalam kurung Z kecil dari Z1 tutup kurung. 3. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3, Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S dalam kurung Z, maka S dalam kurung Z sama dengan banyaknya X1, X2, Zn yang S, Zi. 4. Hitung selisih F dalam kurung Z1 tutup kurung dikurang S buka kurung Z1 tutup kurung, kemudian tentukan harga mutlaknya. 5. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Misal harga tersebut L0. Untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau HO dilakukan dengan cara membandingkan LO ini dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel untuk taraf nyata yang dipilih. Cara pengujian normalitas data dengan uji Lilliefors. Uji normalitas data hasil belajar matematika siswa. H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berikut cara menghitung standar deviasi, di mana disajikan sebuah contoh data yang berjumlah 30. Cara pertama kita akan menghitung atau mencari dulu X-bar-nya. Cara menghitung X-bar yaitu sigma X1 per N, di mana X1 ini berjumlah 2113 per 30 dari jumlah data yang ada. Didapatkan hasilnya yaitu 70,43. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi, di mana rumus standar deviasi yaitu akar dari X1 dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Maka kita dapat hasilnya yaitu akar dari 1835,367 per 29. Maka didapatkan hasil standar deviasinya yaitu 7,95. Dari kolom terakhir dalam tabel di atas didapat L0 sama dengan 0,0188 dengan N30 dan taraf nyata alfa 0,05. Dari tabel nilai kritis L untuk uji Lilliefors didapat L sama dengan 0,161 yang lebih besar dari LO sama dengan 0,0188 sehingga hipotesis H0 diterima. Hal ini berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi, kesimpulannya yaitu uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah sebaran data yang dikumpulkan mengikuti distribusi normal. Dengan demikian, pemahaman tentang normalitas dalam uji data sangat penting untuk memastikan validitas hasil analisis statistik yang dilakukan. Mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.